kasih Bu Teti. Selamat sore semuanya. Terima kasih Wirausaha hadir lagi di sini di antara kita ya. Jadi saya sebenarnya adalah murid Wirausaha yang sudah sangat lama. Jadi saya ikut kelas menengah atas itu di tahun 2012. Jadi pengalaman saya, kenapa waktu itu saya ikut longitudologi? Karena saya ada kista di payudara. Jadi sebenarnya banyak ya wanita itu kena kista di payudara. Jadi waktu itu saya coba ikut. Karena dokter di Penang, di Singapura ada yang bilang operasi lah, yang lain bilang nggak usah lah, cuma kista. Nanti kalau kita wanita dan menopause bisa bilang sendiri. Tapi kita takut ya, banyak loh saya punya bentuknya dekat puting payudara kanan tuh seperti anggur, besar-besar kecil. Nah di sini ada 3-4 cm, di sini juga ada beberapa. Walaupun enggak enggak nampak besar ya dari luar itu, nggak ada nampak merah infeksi, tapi kan saya khawatir. Jadi setiap malam saya tidur, saya terapi sendiri, yaitu cakra 7 saya pegang, tapi nggak langsung hilang. Itu melalui proses yang cukup lama. Jadi ada lagi yang saya mau testimoni, suatu kejadian saya lagi di ladang, jadi jauh ya, istilah kita di cross country gitu jauh. Jadi di sana ada bara api, saya punya karyawan dua kakinya injak bara apinya. Karena dia nggak tahu itu bara api ya, masih sangat panas. Itu pasti dia langsung kesakitan, itu telapak kakinya dua-dua udah mengepung merah semua. Bagaimana untuk angkut dia keluar itu jauh ya, dia juga udah kesakitan. Saya bilang coba kamu tidur. Waktu itu saya langsung, saya bilang tenang, saya langsung terapi dia punya C7 jantungnya. Sudah dia agak tenang, langsung saya 2 tangan hadapkan ke kaki dia sampai dia tertidur. Saya rasa ada 1 jam lebih ya saya terapi begitu. Sesudah dia bangun, dia juga ingat lagi, dia kena injak bara api. Langsung aja dia bangkit jalan. Dia bilang, kamu udah bisa jalan? Bisa? Kenapa rupanya? Tadi kamu kan injak bara api. Jadi saya sampai begitu takjubnya ya. Itu benar-benar injak bara api loh. Itu kakinya itu ya, saya nggak tahu kulitnya itu kelupas atau nggak, akhirnya yang jelas itu ya udah ini ya, tercampur dengan hitam legamnya itu arang bara api gitu. Karena nggak ada air ya dicuci. Jadi menurut saya itu hal yang sangat luar biasa. Sampai saya nangis waktu itu. Aduh, benar-benar segitu miracle-nya. Terus ada waktu saya baru belajar Changsheng Xie, anak saya kan dia ada belajar wushu. Itu waktu itu dia masih sangat kecil. Terinjak sama sesiungnya di kakinya, ini telapaknya biru legam sebesar telapak kaki. Kesakitan, dia nggak mau disentuh. Jadi waktu dia tidur saya terapi. Bangun paginya, kira-kira apa pendapat sesiung Sece? Tidak ada bekas sama sekali, hilang sama sekali, nggak ada bekasnya. Jadi itu memang begitu luar biasa. Dan sekali lagi saya ada kejadian saya senggol orang. Memang orangnya nggak kecelakaan, tapi senggol, dia orang tua, dia naik sepeda, pasti dia kaget. Udahlah, pasti di Medan dikerumunin orang banyak, dan kita nggak apa. Dianggap kita harus bawa ke rumah sakit atau apa, pokoknya kacau sekali lah. Jadi waktu itu saya bilang, kita semua kan tidak ingin orang tua ini tambah parah, benar nggak? Kita tenangkan dulu, dia udah tenang, saya bawa mobil, bawa dia ke rumah sakit. Jadi waktu semua orang juga tenang, jadi saya langsung nggak berani saya sentuh dia kan, nanti ada apa-apa gimana, agak jauh juga ya, ada jarak sekitar 1 jengkal itu C7 sama jantungnya. Saya bilang, Bapak ambil nafas ya, santai ya, pejam mata. Saya rasa kira-kira udah 15 menit, dianya juga udah tenang, dia langsung bangkit, karena saya udah nggak apa-apa. Jadi saya cuma habis uang untuk perbaiki sepedanya aja. Jadi saya sungguh bersyukur ada Changsheng Xie begitu banyak mengatasi masalah kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya masih banyak testimoninya, tapi untuk giliran orang lain saya rasa sampai di sini aja. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, boleh tanya Bri? Yang pertama tadi kan ada timbul kista, terus kita terapi sendiri. Ya, katanya prosesnya lama. Berapa lama? Dan kemudian hasilnya seperti apa? Ada periksa ulang nggak? Saya ada periksa ulang. Dan waktu itu saya cukup stres ya. Saya sampai ke Dokter Haryo. Mungkin kalau di Medan semua tahu Dokter Haryo itu spesial kemoterapi. Saya terus berulang setiap bulan ke sana, dan di sana
Pokoknya saya 1 bulan ke Haryo, 1 bulan ke Singapura, 1 bulan ke Penang, bulan lalu ke Malaka, sampai banyak rumah sakit lah. Sampai terakhir dokter bilang kamu nggak usah datang lagi, stay kok dia punya kistanya. Maksudnya dia nggak tambah banyak, nggak membesar, ada yang pelan-pelan mulai mengecil. Terakhir sekarang ya udah hilang, udah bertahun-tahun yang lalu. Karena dokter bilang kalau menopause itu kan bisa hilang. Tetapi yang paling penting dia tidak reaksi, dia nggak reaksi, justru pelan-pelan dia mengecil. Dan ada dokter di Penang bilang begini, kamu tahu nggak, kamu bentuknya seperti anggur. Di balik anggur ini, apakah itu ada tersembunyi harimau gitu istilahnya, itu ada cancer lah. Karena dia bisa kan bentuknya air kan tertutup dia. Kenapa kamu mau ambil resiko? Kamu kan seorang terpelajar, bisa mengerti ya apa yang dokter jelaskan gitu. Jadi 1 tahun kemudian saya datang, dia juga bilang gitu, wah gila ya orang Indonesia berani ambil resiko ya. Jadi saya percaya dengan Samsul, saya nggak mau tahu, saya terapi aja setiap malam, pokoknya tidur sampai sekarang kebiasaannya gitu, saya 7 terus di sini, gitu aja. Nah, terakhir cek itu kapan? Udah bersih, udah 5 tahun yang lalu. Sudah nggak ada lagi? Nggak ada lagi, udah bersih. Ini bulan. Kistanya sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Ini terakhir saya periksa 19 Mei yang lalu. Dokter bilang bekasnya tuh sama sekali nggak ada. Nah. Dan sebelumnya juga sudah nggak ada? Udah bertahun-tahun nggak ada. Karena saya kan belajarnya tahun 2015. Jadi kalau yang ucap nih lah kurang lebih. Mungkin gitu ya? sesudah ada 5-6 tahun saya belajar Samsulisia itu dia pelan-pelan bersih semua ya. Kita juga nggak bisa mengharapkan instan karena kita wanita juga ada hormon, ya kan, apalagi gejolak mendekati menopause itu kan hormonnya nggak stabil. Yang penting menurut saya dia tidak reaktif, tidak besar, stay, dan kita nggak sakit gitu ya, itu udah sangat bagus. Yang penting menurut saya itu, dan seiring waktu dia pelan-pelan selesai semuanya. Nah, ini yang dan dokter ada kasih obat, masih lanjutin? Saya nggak makan obat, saya nggak makan obat sama sekali. Karena itu kista kan betulnya cairan, memang saya ada tarik keluar rutin untuk periksa apakah itu ada ganas atau enggak. Dokter bilang enggak. Karena waktu itu saya benar-benar sangat panik ya waktu saya belajar Samsulisia itu. Tetapi seiring waktu berlalu, dokter bilang saya, kamu nggak usah setiap bulan datang USG, mamogram, itu nggak boleh seperti begitu katanya. Jadi itu yang ingin saya katakan, luar biasa ya, karena kemarin kan juga Wira Ustaz bilang soal kista, dan ini saya salah satu seorang champion-nya begitu. Terima kasih. Oke, jadi kita dengar hasilnya, walaupun